tidak akan pernah bisa terjadi ya. Tapi karena ini Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang kalau kita melakukannya terus-menerus lama-lama kita jadi pinter. Nah, Moritz Community tujuannya adalah memberi solusi dan juga konsultasi. Solusi yang kami berikan adalah pertama tentang bisnis. Kalau tentang bisnis, solusi yang kami berikan kami berkolaborasi dengan sebuah perusahaan Amerika namanya PT Genes Global. Perusahaan ini Bapak dan Ibu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produk-produk anti-aging. Tapi pada event seperti ini kami tidak menjual produk apapun kepada Bapak dan Ibu. Siang hari ini solusi yang diberikan adalah solusi tentang kesehatan. Ya, jadi kami tidak jualan apapun kepada Bapak dan Ibu. Makanya event-event kami Bapak dan Ibu boleh ngundang orang untuk bisa bergabung. Nah, lalu ini bisa juga disebut sebagai event edukasi dan informasi. Jika kita mendapatkan informasi dari ahlinya, dari orang-orang yang bisa mendapatkan informasi yang jelas mereka ahlinya, tentu kita bisa mendapatkan informasi itu dengan yang pasti dan positif ya. Nah, kedepannya kami akan lakukan juga banyak training-training Bapak dan Ibu. Training-training buat apa? Training tentang apa? Bisa training tentang personality, training tentang entrepreneurship. Banyak kita pensiunan ataupun kita yang memiliki usaha sendiri, bagaimana mengeluarkan mental entrepreneurs kita itu tidak gampang Bapak dan Ibu. Apalagi yang bekerja hingga pensiun. Mental entrepreneurs, intuisi seorang pebisnis itu harus dilatih di dalam satu training field dalam satu komunitas. Makanya komunitas ini tujuannya itu untuk dibentuk Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah kolaborasi kami. Kami bukan di-create oleh Genes, bukan dibangun oleh perusahaan Genes, tetapi kami memilih perusahaan Genes untuk memberikan solusi dari sisi bisnis karena company ini sudah memiliki aplikasi yang ada mengikuti bisnis zaman sekarang, yang kerjanya cuma chatting, copas, dan sharing. Tapi nanti akan dijelaskan pada event-event berikutnya, Bapak dan Ibu. Nah, hari ini adalah konsultasi kesehatan umum tentang Nah, ini ada mah, GERD, sambungannya lagi serangan jantung ya. Ini belum dirubah yang kemarin Senin ya. Nah, ini kita akan dengarkan nanti dari ahlinya Bapak dan Ibu. Oke, nah ini time schedule kami, jadi kita akan segera mulai dalam beberapa menit lagi. Ini jadwalnya. Nanti kita ada schedule untuk tanya jawab ya. Bapak dan Ibu bisa bertanya, tanya jawab. Oke, nah saya nggak berpanjang-panjang lagi waktunya. Saya akan serahkan sebagai moderator siang hari ini adalah Dr. Ferry. Silakan Dr. Ferry bisa memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Sonya. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung di Moritz Community. Siang ini kita akan mengadakan kayak siaran ulangan sih sebenarnya nih. Karena minggu lalu banyak yang nggak bisa masuk, tapi sepertinya juga sekarang banyak juga yang nggak bisa masuk nih. Judulnya adalah sakit mah, GERD, atau serangan jantung. Karena ini semua agak-agak mirip keluhan-keluhannya. Dan yang akan menjelaskan hari ini adalah Dr. Karel Dorman. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Karel lahir di Pematang Siantar 31 Mei tahun 1960 dan beliau lulusan FKUI sebagai dokter umum tahun 1987, sebagai internis juga di FKUI tahun 1997. Kemudian Dr. Karel mengambil lagi spesialis kardiologis dan vaskuler atau pembuluh darah. Itu tahun 2009 di FKUI juga. Kemudian Dr. Karel banyak menulis yang sudah dipublikasikan pada tabloid bulanan kardiovaskuler. Beliau juga aktif di berbagai keanggotaan seperti IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, terus onkologi, dan juga ultrasonologis. Beliau praktek di Rumah Sakit Haramat Kita, dan Rumah Sakit Kadar Islamic Center, dan juga Dr. Karel ini aktif sebagai dokter yang mengadakan konsultasi jarak jauh ya dok ya. Jadi lewat media sosial. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya langsung serahkan kepada Dr. Karel untuk memberikan paparannya di siang hari ini. Silakan Dr. Karel.
Karel tinggal klik mic-nya, Dr. Karel. Halo Dr. Sudah Karel. dengar? Oke. Sudah bisa dengar? Sudah bisa? Sudah kedengaran. Sudah, Oke. sudah. Terima kasih, Ya. terima kasih. Ya, jadi ini terima kasih kepada Dr. Teteh, kemudian juga Bu Sonya, yang memberikan waktu kepada saya dan juga kepada teman-teman yang mungkin lagi libur atau merayakan Maulid Nabi ya. Mungkin kita kali ini berbagi ilmu, berbagi sharing lah pengalaman ya. Saya harapkan nanti teman-teman bisa nanya mengenai jantung, mengenai GERD ya, pengalamannya bagaimana agar kita bisa saling belajar lah. Ya, jadi dari yang kemarin itu mungkin agak beda sedikit. Bedanya adalah bahwa kemarin kita fokus kepada MAH-nya dan GERD-nya. Sekarang adalah sebenarnya MAH itu merupakan bagian daripada penyakit lain. Dan paling sering adalah jantung. Jadi ada juga MAH-nya, tapi juga menyerempet jantung, karena bagaimanapun jantung itu suatu penyakit yang sangat berbahaya. Ya, silakan berikutnya. Ya, jadi saya sebenarnya seperti saya katakan tadi, saya juga belajar juga mengenai penyakit dalam, liver, ginjal, dan juga sekarang ini juga merawat pasien COVID. Jadi mungkin kalau mungkin ada yang mau menanyakan mengenai COVID segala macam, bolehlah nanti kita saling berbagi pengalamannya. Oke, silakan berikutnya. Ya, jadi gini, meskipun sama-sama itu merupakan nyeri pada dada, GERD dan serangan jantung memiliki banyak perbedaan, termasuk dalam hal gejala dan penyebabnya. Berikutnya, apa penyebab GERD? Seperti yang saya katakan sebelumnya, merupakan reflux asam lambung ya. Nanti ada videonya itu yang dipicu oleh banyak faktor, terutama gaya hidup, pola makan yang buruk, dan konsumsi alkohol, kopi yang banyak, minum bersoda, stres, dan juga itu bisa memicu GERD. Sedangkan jantung, slide berikutnya, jantung ini biasanya dipicu oleh faktor risiko. Mungkin slide berikutnya, ya, penyebab utama jantung adalah tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung, yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner ya. Semua itu macam-macam. Ada plak, sobekan dinding, tapi sekarang yang kita sering adalah bekuan darah. Bekuan darah yang, mohon maaf, sudah keras suaranya? Sudah bisa? Sudah. Bekuan darah yang mengakibatkan sumbatan di pembuluh darah ya. Mohon kalau ada yang nanti yang kurang jelas, tolong langsung di chatting aja biar saya tahu ya. Oke, berikutnya. Ya, jadi kalau faktor usia untuk serangan jantung, pria usia 45 tahun, kalau perempuan biasa habis menopause umur 55, dan juga mungkin keluarganya sakit genetik, ada keluarga sakit jantung. Berikutnya. Nah, diabetes seperti biasa, darah tinggi ya. Berikutnya. Obesitas, stres, pola hidup yang buruk. Berikutnya. Nah ini sebenarnya untuk apa kita ketahui tersebut, kalau kita sakit dada, kita harus tahu nih, kalau kita punya diabetes, darah tinggi, kolesterol, hati-hati, ini bukan MAH biasa mungkin. Ini mungkin adalah serangan jantung. Jadi artinya untuk menginterpretasi suatu gangguan pada MAH, kita harus juga tahu diri kita siapa. Terutama penyakit jantung, kalau ada diabetes, kemudian kolesterol, dan hipertensi. Ya. Kalau seperti GERD muncul setelah makan. Selama makan penuh, kemudian dia asam lambung meningkat, terus dia ada reflux ke atas, nah ada semacam rasa asam ya. Kemudian GERD bisa cepat diatasi dengan obat pengurang kadar asam lambung. Seperti kita ketahui, obatnya kan seperti PPI lah, kalau kan yang pakai jol-jol, omeprazol, lansoprazol. Tetapi kalau jantung, bahaya. Gampangnya begini, kalau seperti Anda ada rasa sakit di dada, rasa asam gitu, Anda kasih PPI, obat MAH, nggak sembuh. Hati-hati, ini bukan MAH biasa mungkin, ini merupakan serangan jantung mungkin. Paling gampang seperti gitu. Ya. Kemudian GERD tidak menyebabkan gejala yang lebih umum, seperti sesak napas, yang bisa terjadi sebab serangan jantung. Berikutnya. Ya, serangan jantung tidak menyebabkan kembung atau sendawa. Dua gejala ini, kembung dan sendawa, umumnya terjadi pada GERD. Sementara sebagai dasar laman Mayo Clinic, pada sebentar ya. Sudah jelas, Teh Ferry? Sudah jelas? Kecil. Sebentar ya.
Untuk memperbesar suara gimana, Mani? Tadi besar juga. Coba Di sekarang. saya, di saya sih suara cukup jelas, Dr. Karel. Oh ya, jelas ya? Jelas Gimana? suara saya, jelas. Ya, Jelas ya suara saya? Jelas? jelas, Ya, Dr. sekarang Karel. Oke. Ya, kalau kurang jelas langsung dikoreksi aja biar nggak Baik. keterusan ya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya pada GERD bisa muncul pula serangan jantung. Namun gejala jantung dapat dikenali. Nanti kita lihat gambarnya ya. Bagaimana Anda harus mengetahui bahwa kalau seperti sakit mah, kalau sakit mah biasa itu jantung ya. Berikutnya. Bentar, Dok. Oke. Ya, kalau gejala serangan jantung yang khas adalah rasa tertekan, sesak, nyeri, atau sensasi meremas, atau sakit di dada, atau lengan yang mungkin menyebar ke leher, rahang, hingga punggung. Ada mual, gangguan pencernaan bisa, mulas atau sakit perut, sesak napas, keringat dingin, kelelahan, sakit kepala ringan, atau pusing mendadak. Nanti ada videonya tuh ya. Berikutnya. Ya, apabila seperti gini Anda harus hubungi dokter ya. Kalau seperti GERD atau serangan jantung dapat menyebabkan mungkin sementara meredah, tetapi ada bahayanya. Kalau seperti Anda tidak mengetahui bahwa itu serangan jantung, Anda biarkan bisa fatal. Ya, artinya bahwa tiba-tiba suatu ketika ada serangan jantung perbaikan, belum tentu itu sudah aman. Karena ada episodenya. Biasanya episodenya serangan berikutnya lebih berat daripada yang sebelumnya. Hingga kadang-kadang bikin fatal ya. Berikutnya. Nah ini, jadi sebenarnya saya mengatakan bahwa kalau sekarang ada era pandemi begini kan kita banyak di rumah gitu ya. Jadi kalau seperti kita kan pengen tahu nih, apa sih, bagaimana sih saya kondisinya, sehat apa tidak. Nah, saya anjurkan sebenarnya ini, bisa pemeriksaan darah di rumah gitu loh. Kalau sudah periksa darah di rumah, Anda bisa konsultasi dengan dokter Anda, berapa tensi Anda, hingga Anda tahu bagaimana kondisinya. Hingga artinya kalau Anda takut keluar ke dokter gitu, takut COVID, seperti gini. Berikutnya. Ya ini, seperti gini kan seperti misalkan Anda sakit dada, sakit mah, gampang. Kalau tiba-tiba Anda lihat saturasi Anda itu kurang dari 96, berarti itu bukan sakit mah biasa. Apalagi apa? Anda punya kolesterol, Anda punya gula, Anda punya darah tinggi. Ingin saya katakan bahwa sekarang ini dengan adanya alat seperti gini, alat sederhana, mungkin bisa membantu Anda yang punya risiko jantung supaya tahu kira-kira ini jantung apa tidak gitu loh. Kalau jantung biasanya seperti gini, nadinya cepat atau lambat sekali. Terus dibarengi dengan saturasi yang kurang dari 95. Kalau kita lihat di saya pengalaman kalau kita praktek di ruang COVID biasanya itu saturasinya 93. Seringkali memang orang-orang jantung, orang-orang diabetes, orang-orang yang darah tinggi begitu bisa kena COVID. Taunya gimana? Paling gampang ini, saturasi biasa di bawah 95. Artinya bahwa Anda bukan cuma serangan jantung, tapi mungkin juga kena COVID begitu. Jadi menurut saya hal seperti gini kalau Anda punya sendiri juga bagus lah. Apalagi bila risiko tinggi ya. Risiko tinggi bukan hanya serangan jantung, juga serangan COVID. Berikutnya. Nah ini, nanti Anda kalau di ruangan dapat antikoagulan, ACE inhibitor, beta blocker. Ini tergantung kondisi pasien lah. Tapi artinya bahwa ini tentu saja didapat di rumah sakit lah. Kecuali Anda sudah rutin makan obat-obatan, nah mungkin nanti konsultasi dengan dokternya, kalau punya ada obat apa, konsultasi dengan mereka, saya harus makan apa lagi, supaya bisa lebih enak begitu. Yang penting adalah, menurut saya sih kalau seperti sekarang ini ada penyakit kronis, apakah diabetes, apakah darah tinggi, apakah kolesterol, pastikan, atau jantung, pastikan Anda punya obat-obat di rumah. Jadi kalau tiba-tiba Anda sakit dada, sakit mual begitu, jangan-jangan itu jantung ya. Berikutnya. Nah ini ya, kalau pertama ini kita tadi kan sudah bicara mengenai sudah bicara GERD, bicara serangan jantung. Ini saya fokus ke jantung sekarang ini. Ya, kalau tiba-tiba Anda paling gampang tiba-tiba sakit dada, terus kemudian curiga Anda jantung, bisa lihat dengan pulse oximetry tadi berapa saturasinya, yang di jari tadi berapa, mungkin di bawah 95, jangan panik ya. Hal yang penting harus dilakukan yaitu Anda harus tetap tenang dan jangan panik. Jika Anda tidak mengontrol emosi dan tetap panik, segera panggil orang yang terdekat.
tetapi jangan sekali-sekali meninggalkan pasien sendirian ya. Berikutnya. Berikutnya, ya, hubungi nomor darurat medis terdekat. Ya, kalau seperti di luar negeri, biasanya mereka itu sudah punya kontak person, sudah punya kontak rumah sakit yang biasa mereka bisa kontak secara 24 jam. Menurut saya sih, sekarang di era seperti gini, kita sudah bisa membiasakan lah. Mungkin menghubungi orang-orang dokter atau siapa tenaga medis yang Anda percaya agar bisa datang, agar bisa memberikan advice untuk Anda. Ya, berikutnya. Ya, kemudian tadi kalau misalkan Anda tiba-tiba ada keluarga yang sakit begitu, jangan panik. Ya, paling gampang apa sih? Duduk tenang, napas dalam. Saya bilang itu ada namanya 426. Apa 426 itu? Tarik napas 4 hitungan melalui hidung, tahan 2, buang 6. Tujuannya apa? Agar Anda tenang. Kalau tenang begitu, nadinya lebih lambat. Nadi lebih lambat, kerja jantungnya lebih lambat. Artinya apa? Dia tidak gampang untuk parah lagi. Dia tidak gampang menjadi aritmia, tidak gampang menjadi kacau irama jantungnya. Supaya apa? Supaya oksigennya ke jantung itu bisa lebih bagus dengan kita bersalam ya. Seperti dudukkan pasien, langkah berikutnya pastikan pasien dalam posisi duduk di kursi, kemudian jangan berbaring. Yang penting adalah kepala harus di atas. Jadi gini, seringkali yang salah adalah kalau seperti tiba-tiba kita ada pasien jantung, kita bawa ke rumah sakit, kita baringkan dia. Bukan begitu. Justru dia harus duduk. Ya, jangan kita kan di ambulans tuh, kalau pasien tuh harus dibaringkan. Bukan begitu. Kalau jantung beda. Jantung jangan dibaringkan. Saat napas dia harus duduk ya, biar dia yang biasakan paru-paru kerendam bisa perbaikan ya. Berikutnya. Ya, ini seperti biasa, pakaian dilonggarkan. Pasien dilonggarkan, mungkin sudah gimana Bu? Sudah Ferry, mohon maaf, suaranya bagus atau masih kecil? Ini udah agak besar, tapi nanti kadang-kadang suka hilang lagi nih Dr. Karel. Oke, ya. Nah, boleh. Bagus ya ini ya. Nanti kalau apa tolong di sholat tadi ada teman saya dari bilangin tuh, suaranya kecil kata gitu. Tolong dihilangin, tolong diingatin ya Teh kalau ada gangguan ya. Ya. Ini seperti biasa mesti dilonggarkan pakaiannya supaya dia agak lega. Prinsipnya sebenarnya biar dia rileks, santai gitu loh, hingga tidak stres ya. Berikutnya, ya obat-obatan. Biasanya kalau seperti nanti ada videonya itu, bagaimana kalau seperti kita punya, biasanya kalau pasien jantung itu dokter akan ngasih obatnya. Nanti kalau serangan pakai obat ini ya, begitu. Nah itu kalau sudah jelas ada pasien jantung ya. Tapi kalau bukan pasien jantung mungkin tidak punya dia ya. Tapi bisa diberikan aspirin. Aspirin sebenarnya obat yang, kalau mohon maaf kalau seperti kita itu namanya aspirat tuh. Kalau kita beli ke warung-warung atau ke misalkan ke Indomaret atau Alfamart tuh ada namanya aspirat tuh. Isinya itu sekitar 80 mg. Jadi bisa makan sekali 4 lah. Tadi aspirin 320 mg atau 300 mg ya. Berikutnya. Ya. Nah, ini kalau seperti gitu jangan bikin minum. Kenapa? Bisa keselak dia. Ya, karena apa? Dia kan butuhnya oksigen. Ya, jadi yang penting dia napas tenang, kemudian harus dibuka becunya, kemudian yang penting oksigennya ya. Jadi bikin ke ruangan yang bebas, ke ruangan yang udara luar gitu, yang cukup banyak oksigennya, jangan bikin di kamar ya, supaya dia lebih tenang. Berikutnya. Nah, jika pasien sadar ini CPR nih. Jadi kalau seperti CPR ini memang belum semua kita terbiasa ya, tapi kalau luar negeri mereka sudah terbiasa. Karena apa? Di luar negeri itu kalau orang sakit jantung itu mereka punya gelang dia. Gelang. Di gelang itu dia bilang, saya penyakit jantung gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba ada dia, paling gampang ya, pingsan begitu, kan kita sering tuh misalkan di bandara atau di mall tuh namanya ada defib gitu loh, yang bisa bikin shock jantung pasien. Nah itu kan dipecahkan sama seperti paling gampang kalau kita punya alat untuk pemadam kebakaran juga ada tuh defib untuk jantung. Jadi mereka tahu, oh ini jantung. Kenapa? Karena ada di pergelangan tangannya. Mereka bilang saya penyakit jantung. Kalau tiba-tiba pingsan, oh tahu dia. Nah nanti di mall-mall atau di bandara ada itu bacaannya itu untuk defibrilator. Dipecahkan langsung di shock dia. Seperti gitu sih. Kalau kita punya alat seperti gitu ya. Kalau kita pompa seperti biasa.
Berikutnya, ya ini di tengah. Jadi saya waktu pernah ke luar negeri itu mereka lagunya Night Fever. Lagu. Jadi dia pakai lagu begitu supaya pas iramanya gitu loh. Jadi mereka pakai lagu hingga dilatih gitu. Lagunya ini seperti gini tekanannya biar bagus gitu, ya, biar pas antara 100 sampai 210 menit per menit. Jadi ada semacam. Jadi tidak boleh juga terlalu lambat, tidak boleh terlalu keras, ya. Tetap juga seperti ini mungkin harus tersendiri lagi mungkin nanti kalau kita bikin suatu untuk orang awam ya, bagaimana cara untuk CPR bisa juga sih untuk khusus kalau seperti itu mesti khusus dilakukan, jangan kalau sekarang hanya sekedar tahu saja. Berikutnya, ya kalau sendiri mengalami serangan jantung, jika Anda sendiri mengalami serangan jantung, jangan mengemudi, ya, minta buat orang lain, telepon ya. Tadi, kemudian tarik napas yang dalam untuk masukkan oksigen ke dalam paru. Nah, saya rumusnya 4-2-6. 4 hitungan tarik napas dalam dari hidung, tahan 2 menit, tahan 2 hitungan, buang dari mulut 6 hitungan. Jadi, lakukan 10 kali. Ya. Kalau kita panik, gini, jantung itu bikin bahaya adalah kalau iramanya itu jadi tiba-tiba namanya VF, nggak teratur gitu, hingga bisa dia tiba-tiba bisa sampai 200 kali per menit, atau tiba-tiba bisa 300 kali per menit, yang biasa cuma 80 atau 90 atau 100, tiba-tiba 200 dia. Nah itu bahaya, jadi jantungnya nggak bisa pompanya bergetar doang, hingga tidak bisa hingga darah tidak keluar gitu loh. Nah itulah yang jadi masalah. Kita harus tenang. Nah ya, berikutnya. Nah ini gagal jantung kronis dan sakit mah. Sebenarnya saya sebagai dokter begitu, kebanyakan kali kita itu, saya punya pengalaman atau punya pasien-pasien sakit mah, diobati nggak sembuh-sembuh. Satu ketika dia ke dokter mungkin di rekam jantung, di ronsen, ketahuan sakit jantung. Ya, jadi gini, seringkali pasien kita sakit mah itu bukan mah biasa, apalagi sudah kronis. Apalagi ya, kalau sakit mah itu tiap hari makan proma, makan obat-obat mah gitu loh. Pasti ada hal yang berbeda tuh. Pasti ada hal yang bukan biasa gitu. Nanti kita lihat videonya ya, bagaimana nanti itu bisa terjadi ya. Berikutnya. Nah, gagal jantung kongesif merupakan suatu keadaan yang sangat serius. Gagal jantung bukan berarti jantung berhenti bekerja, melainkan kondisi jantung menjadi melemah. Meskipun tidak bisa disembuhkan sempurna, sebagian orang dengan gagal jantung kongestif dapat menjadi normal jika menerapkan gaya hidup sehat dan konsumsi obat-obatan khusus gagal jantung. Jadi dalam sehari-hari kita praktik misalkan di harapan kita atau di mana, yang namanya serangan jantung sedikit sekali, hanya 5% gitu. Kebanyakan kali ada seperti ini, gagal jantung kongestif, gagal jantung kronis yang kambuh lagi. Nah, saya suka bilang namanya PLBK. PLBK itu penyakit lambung bersemi kembali. Penyakit langsung bersemi kembali, kenapa? Ya karena tiba-tiba dia sesak napas, mual gitu ya. Ketawanya gimana? Ketawanya waktu kita EKG, rekam jantungnya ada gangguan, kemudian besar jantungnya gitu loh. Jadi sebenarnya, mohon maaf kalau namanya gagal jantung itu seringkali masuk rumah sakit, bisa 3-4 kali masuk rumah sakit dia. Karena mungkin obat nggak teratur, atau mungkin aktivitas berlebihan, atau mungkin kebanyakan minum, jadi ada gangguan lah seperti itu ya. Berikutnya. Nah, ini. Jadi setiap orang sebaiknya mengetahui gejala gagal jantung kongestif, karena memang yang paling banyak ini sebenarnya. Jadi kalau dia diabetes, ujung-ujungnya gagal jantung. Kolesterol, gagal jantung juga. Kemudian darah tinggi gagal juga, walaupun pasang ring, tapi ujung-ujungnya kalau nggak berobat teratur, gagal jantung juga dia. Nah seringkali, bukan mah dia, mahnya nggak hilang-hilang, pegah rasanya gitu loh. Nanti kalau kita USG seperti teteh itu, kelihatan apa? Ada asites, ada air di perutnya gitu loh, bikin pegah gitu loh. Nah, seperti itulah yang mengalami gagal jantung kongestif. Dan memang hal yang saya sebagai praktek yang sudah pengalaman begitu, kebanyakan kali sebenarnya seperti gini, mah aja berobat. Nanti biasa satu macam nggak mempan, kasih 2, kasih 3, kasih 4 deh. Nggak tahu suatu ketika, kayaknya foto ya, di foto besar jantungnya gitu, baru ketahuan deh jantungnya. Berikutnya. Ya ini, jadi kalau gagal jantung kongestif sesak napas ya. Biasa kalau aktivitas, ketika tidur dengan posisi terlentang, sesak napas, harus bantal tinggi, ya. Karena apa? Karena paru-paru kerendam dia, hingga dia lebih senang kalau bantal tinggi. Kemudian ada batuk.
Batuk istilahnya batuk berwarna putih, bercampur darah, kadang-kadang kalau berat berwarna merah muda. Jadi ada paru-parunya itu tidak berfungsi baik karena apa? Karena berisi cairan, penumpukan cairan paru-paru ya. Jadi ada sesak napas, batuk, ada riwayat darah tinggi, kolesterol, gula. Nah, hati-hati. Mungkin dia sudah gagal jantung tuh. Berikutnya, ya ada bengkak, biasa kakinya bengkak, kemudian kaki bengkak, perutnya juga bengkak. Kenapa? Ada air di perutnya, ada asites gitu ya. Kemudian gampang capek gitu. Jadi mungkin kalau paling gampang naik tangga, nggak kuat lagi dia, ya tuh. Baru, nah itulah mungkin beberapa yang keluhannya yang mungkin bisa kita duga di gagal jantung. Berikutnya, ya ini mual atau nafsu makan berkurang. Nah inilah seringkali memang orang itu mual, nafsu makannya berkurang gitu. Karena apa tadi? Karena perutnya itu begah gitu loh. Kenapa? Kalau ini namanya low output syndrome, istilahnya perutnya itu, ususnya itu woles gitu loh, malas bergeraknya dia karena kurang arus, kurang darah gitu loh, hingga dia mual-mual. Sumbernya jantung. Nah, seringkali dia pakai mah, berulang-ulang nggak sembuh-sembuh juga. Karena apa? Tadi, karena sebenarnya itu akibat sebenarnya mahnya itu. Sumbernya jantung sebenarnya. Berikutnya, ini bingung atau konsentrasi. Ya, jadi ini sebenarnya kalau dia hilang konsentrasi artinya bahwa dia itu, kalau ini namanya kalau jantung itu sudah gagal jantung, namanya lowbat istilahnya. Jadi kita seperti punya HP begitu, arusnya kurang karena jantungnya kurang bagus. Jadi semua berfungsi nggak normal gitu loh. Ya kepalanya suka pusing, kurang oksigen, perutnya juga gara-gara arusnya nggak bagus, jadi sering begah, ya toh. Nah seperti gitu loh. Paru-paru juga nggak bisa bagus, jadi batuk, jadi sering cepat capek, begitulah. Ya. Berikutnya. Nah ini kalau seperti paling gampang kalau seperti kira-kira kita curiga apakah ini mah biasa atau jantung, kemudian kita bisa ke rumah sakit. Sekarang ini ada beberapa alat yang sebenarnya pada pasien-pasien jantung itu sudah bisa ke rumah sakit itu, ada semacam telekardio gitu loh. Artinya kalau tiba-tiba kita curiga ada jantung begitu, bisa rekaman jantung kita kirim ke rumah sakit yang sudah mempunyai alat untuk menerima rekamannya, tahu kita, oh ini ada serangan jantung gitu loh. Jadi ada seperti itu, tidak harus lagi ke rumah sakit, bisa melalui alat-alat sekarang yang lebih canggih lah. Berikutnya, nah ini nanti kan diperiksa enzimnya nih. Oh kalau seperti enzimnya naik, berarti ini serangan jantung nih. Kita bisa tahu nih, kira-kira kapan mulai serangan jantungnya, ada enzim namanya troponin T, CKMB, ini di rumah sakit lah, bukan di rumah ya. Berikutnya, nah ini kalau seperti biasa, jantung seperti inilah ya. Kalau seperti ini masih normal. Berikutnya, nah ini pembesaran jantung. Jadi seringkali orang seperti gini datang ke rumah sakit, berobat ke rumah sakit, berobat ke dokter dengan mual-mual. Mual-mual, obat mah satu macam nggak mempan, kasih 2, kasih 3, kasih 4 gitu loh. Kenapa? Sakit mahnya kan dari jantung. Kita lihat, kalau seringkali sih seperti gini, ketemu begitu, tiba-tiba dokternya sebelumnya iseng-iseng foto gitu loh, oh besar jantung, baru diobatin deh. Kalau seperti mah itu kan akibat jantungnya, jadi biasanya kita obatin jantungnya, mahnya hilang deh, sakit mahnya membaik deh, karena sebenarnya sakit mah itu akibat sebenarnya. Ya akibat apa? Akibat dari gangguan jantung. Ya tadi kan, jantung itu namanya low output syndrome. Artinya apa? Bahwa organ-organ kita itu kurang darah. Kalau saya suka bilang itu, kita seperti HP itu lowbat gitu loh. Jadi kita punya aplikasi seperti WA, seperti Telegram, nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa jalan. Atau sama seperti listrik lah. Tiba-tiba dari 220 volt turun 110 gitu loh. Jadi kita punya TV, nggak hidup. TV AC nggak jalan karena apa? Karena sebenarnya bukan AC yang salah, tapi karena arusnya yang salah gitu loh. Nah, seperti gini sering. Jadi kebanyakan kali sebenarnya kalau seperti mbah di penyakit jantung seperti gini, yang akut jarang sebenarnya. Akut ada. Tapi kalau banyak seperti gini sebenarnya, penyakit jantung dengan mah, hingga mahnya itu sukar diobatin. Ya, berikutnya. Nah ini, nah kalau artinya sebenarnya menurut saya sih kalau seperti kita sudah punya risiko darah tinggi, kolesterol atau gula sih sekarang sudah saatnya lah
pakai begitu. Mohon maaf kalau darah tinggi seumur hidup nggak ada yang sembuh. Gula sama juga, hanya bisa terkontrol, nggak bisa sembuh. Jantung sama juga ceritanya. Jadi kalau kita sekarang ini musim pandemi seperti ini, saya pikir sudah bisa lah kita punya cek sendiri. Nanti kita, apalagi sekarang pandemi ini kan ada acara COVID. COVID itu biasanya saturasinya akan rendah, di bawah 93%. Nah ini bisa kita pakai gitu loh. Anda bisa konsultasi kepada dokter Anda, bagaimana kondisinya gitu, hingga bisa lebih cepat penanganannya. Berikutnya. Ini merupakan suatu sakit GERD ya, di mana asam lambungnya dari It travels through a tube called the esophagus. ya, The esophagus leads into the stomach through a hole in a sheet of muscle called the diaphragm. ya. There's a Jadi round muscle at the bottom of the esophagus that works like a valve. The muscle itu ada relaxes when you pintunya ya, allowing valve-nya. pass into the stomach. Ya, Certain pintunya. cells in your stomach called proton pumps release acid to Yeah. help digest the food. The lining of your stomach protects it from the acid. The esophagus has a different type Yeah. of lining, which looks like it's made of smooth Lain dia tiles. punya The valve is dindingnya ya. designed to close tightly after you swallow, so nothing comes back into the Ya, esophagus. jadi nggak boleh ke Your sana. diaphragm is also meant to Ya, push securely around the esophagus, closing Nah. off the opening to your stomach. ya itu melindungi It's itu. normal for a small amount of acid Ya to kadang-kadang occasionally bisa 2 splash kali, into the bisa, tapi esophagus. nggak This sering-sering. is called reflux. 2 That jam, word means ya, flowing back. reflux, A balik small artinya. amount of reflux doesn't usually cause any harm. Ya, But if kalau sedikit acid nggak apa-apa splashes sih. up into the esophagus over Tapi and kalau over sering-sering again, banyak, the akan merusak. esophagus can be damaged. There are Nah, several reasons this ya. might happen. It's not uncommon for the valve to become Ya. weaker, so it doesn't close Nah, tightly. tidak menutup That dengan allows sempurna gitu. acid and partially digested food to Ya. come up into the Ini menyebabkan esophagus. dia sakit dada, heartburn. Sometimes Nah, the dipikir diaphragm jantung lah. opens around the esophagus, Ah, allowing the hole to rasa become asam. larger. This hole is called the hiatus. When it becomes larger, part of the stomach Nah, may bulge through ke it. atas. This is called a hiatal Ya, ada hernia. beberapa hernia ya. The hernia may cause the esophagus and the valve to Ya, move up. menyebabkan dia In that hingga case, bisa the terbuka diaphragm is katupnya. no longer reinforcing the valve. That makes it more likely that acid will get into the Ya, esophagus. inilah When yang membuat acid kita and jadi food merasa splash up into the sakit esophagus dada, repeatedly, heartburn. it's called Dia pikir seolah-olah seperti gastroesophageal jantung. reflux or GERD. Gastro for the stomach or gastric system, esophageal for the Ya, esophagus. Mayo Clinic's Division of Gastroenterology and Hepatology is recognized as #1 by U.S. News and World ya Report. ini Go to mayoclinic.org to find out how to request an appointment with a Mayo Clinic ya physician. ini sama promosi juga klinik di Amerika lah ya. Berikutnya. When you swallow food, it Nah, ini sebenarnya bagaimana gejala-gejala sakit jantung sebenarnya. Mereka menunjukkan sekeringat dia. Sakit di dada, menjalar ke lengan, sakit perut juga, sama seperti GERD juga dia. Sakit dada, sesak napasnya, bisa pusing. Nah, Anda harus ada obat dikasih nitroset, NTG itu. Nah, kalau obat-obatan bisa, atau makan obat aspirat ya. Ya, istirahat, nunggu bantuan lah. Dari mengenai sakit jantung ya. Sekarang secara anatomi bagaimana bentuknya ini? Ini sudah pernah kita ulang lagi nih sakit jantung ini. Bagaimana kalau serangan jantung itu apa yang terjadi ya? Ini secara
Dok, ini nggak available video ini, Dok. Oh, tadi bisa sebenarnya, bisa tuh. Coba saya buka sekarang. Tapi ini videonya di sini nggak available di tempat saya. Oh ya udah kalau gitu coba. Ya sebenarnya bisa dari YouTube sebenarnya itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita skip aja ya, Dok ya. Coba yang berikutnya bisa nggak? Kita skip aja. Ini video juga ya, Dok ya? Ya sebenarnya tadi yang saya kirim kedua sebenarnya tuh. Makanya ini kan yang pertama tadi. Ini kan juga unavailable, Dok. Nggak bisa juga. Tadi sebenarnya ini kan saya kirim tadi pertama, yang kedua yang saya kirim bisa dibuka sebenarnya kedua tadi. Ini sudah yang kedua, Dok. Bukan yang kedua bisa. Ya, oke lah. Yang sebenarnya tadi kedua tadi sebentar, Dok. Coba ya. Kalau, ini kan kalau kedua bisa tadi. Yang kedua agak beda videonya. Nah, nggak bisa ini. Ini kan yang kedua yang kita ada kesimpulan. Videonya berubah tuh, videonya berubah. Oke. Oke dah. Ya. Sebenarnya yang kedua tadi sudah bisa dibuka sebenarnya. Tapi inilah sebagai kesimpulannya ya, sakit ma atau kembung itu seringkali karena penyakit kronis seperti penyakit jantung kronis ya. Heartburn, nyeri ulu hati bisa karena GERD, timbul jam setelah makan, tapi bisa juga karena serangan jantung yang berarti aktivitas atau emosi yang menaikkan nadi ya. Kemudian kenali faktor risiko untuk GERD dan jantung. Bila mempunyai faktor risiko, alat cek tekanan darah, gula kolesterol, asam urat, pulus oksimetri seringkali membantu. Ya, nanti mungkin kita diskusi lah mungkin nanti ya. Nanti kalau seperti, kalau mungkin Bu Sonya, nanti kalau bisa dibuka sama si Benyamin, yang kedua itu tolong nanti diputarkan yang kedua tuh yang saya kirim terakhir tuh. Oke, Dok. Ya, sekarang kita diskusi aja. Nanti kalau seperti si Benjamin sudah bisa buka, mohon diputarkan lagi deh. Yang dua lagi bisa sebenarnya itu. Oke, saya pikir begitu sementara. Sudah nih, Dok. Oke, ya udah. Oke. Oke. Ya. Ya. Dr. Ferry, silakan. Dr. Karel, terima kasih untuk paparannya. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, Dok, dengan tanya jawab, ada pengumuman dari Bu Sonya dulu ya, sebentar ya. Kita minta waktu beberapa menit. Silakan Bu Sonya. Oke, terima kasih, Dok. Kita akan coba nanti sebentar lagi si Emmanuel akan coba bagaimana video itu bisa nggak diputar. Dan luar biasa, dan para peserta saya tahu bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sebelum acara tanya jawab, Bapak dan Ibu persiapkan dulu pertanyaannya. Tapi kita akan masuk ke dalam pengumuman untuk event-event berikutnya, Bapak dan Ibu ya. Jadi Dr. Karel biar minum dulu, biar take rest dulu ya. Oke, nah event besok hari Jumat ya, saya akan berbicara mengenai satu antioksidan dari alam yang disebut resveratrol ya. Ini adalah sebuah penemuan terheboh kedua setelah antibiotik. Kita mungkin sama-sama tahu antibiotik itu pada tahun 1900 ditemukan oleh seorang ilmuwan namanya Alexander Fleming. Saat itu memang ada infeksi yang mereka nggak tahu obatnya apa, akhirnya ditemukanlah itu. Nah, ini yang terheboh kedua setelah antibiotik adalah resveratrol. Barangkali Bapak dan Ibu tidak tahu apa itu resveratrol, dari mana asal usulnya, apa sih nama dagangnya misalnya. Saya ada video, tidak panjang Bapak dan Ibu, cuma 2 menit mungkin. Ada 2 video yang saya pengen Bapak dan Ibu supaya ada gambaran, tapi saya akan jelaskan secara detailnya besok malam Bapak dan Ibu. Bagi sebagian besar dari kita, bentuk-bentuk aneh ini mungkin terlihat indah. Tapi para peneliti melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan paling penting dan kompleks sepanjang masa. Dr. Sinclair, di sini aku melihat kubus-kubus berwarna yang lucu. Kubus-kubus kecil ini sebenarnya adalah protein dalam tubuh kita yang kita percayai mengendalikan proses penuaan. Kalau dia benar, Dr. David Sinclair sudah menemukan salah satu kunci genetik yang akan men-set ulang jam biologis kita. Aku rasa kami sudah mendapatkan pemahaman baru atas proses penuaan. Bagaimana dia menemukan protein-protein ini? Ini terlihat seperti barcode, tapi sebenarnya ini adalah peta dari gen kita. Cetak biru kehidupan yang tersimpan dalam setiap sel tubuh kita. Beberapa dari gen ini memegang peran penting dalam kecepatan penuaan sel-sel kita. Dr. Sinclair menguji ribuan sel secara acak.
mencari zat kimia yang bisa mengaktifkan gen-gen itu. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami menemukan molekul ini dari anggur merah. Dan waktu kulihat di komputerku, apa itu resveratrol? Dan itu ada dalam anggur merah. Aku hampir terjatuh dari kursiku, karena tentu saja kita tahu anggur merah itu bagus untuk kita. Kalau kebetulan aku ada anggur merah, Benarkah? berapa banyak yang harus kuminum untuk merasakan khasiatnya? Berdasarkan pengalaman kami, mungkin sekitar 1000 botol per hari. Jadi itu bukan solusinya. Dr. Sinclair kembali ke lab dan menemukan cara untuk membuat resveratrol 1000 kali lebih poten. Jadi, apa manfaatnya untuk tubuh kita? Kami menemukan bahwa resveratrol bekerja pada sebuah gen yang disebut SIRT1. Dan ini gen yang mengendalikan proses penuaan. Resveratrol memperbaiki gen itu dan mengaktifkannya. Dan dengan gen itu diaktifkan pada tikus di sebelah kanan dengan dosis resveratrol tinggi. Tikus itu tiba-tiba berubah menjadi pelari handal, berlari 2 kali lebih jauh dari tikus yang di kiri. Mereka mengkonsumsi menu dengan kadar lemak tinggi, makanan berlemak, dan mereka hidup sama lamanya dengan tikus yang kurus dan sehat. Artinya mereka tidak menderita penyakit hati, kanker, osteoporosis, dan mereka hidup 30% lebih lama. Kau bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Dengan gen yang sama. Dan kami pikir resveratrol bisa memberikan manfaat yang hampir sama pada manusia. Sadar akan potensi besar pil barunya, Sinclair bekerja sama dengan pengusaha bioteknologi Westphal. Bersama mereka mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk riset lebih lanjut. Dan kami yakin bisa meningkatkan daya hidup sehat. Jadi kalau kau berusia 80 tahun, kau bisa berlaku seperti berusia 50 tahunan. Pada uji coba manusia pertamanya, resveratrol berhasil mengobati diabetes tipe 2, salah satu penyakit penuaan terbesar. Kalau semuanya berjalan lancar, maka kami akan meminta surat izin FDA 5 tahun lagi. Kupikir orang-orang akan berpikir kalian memberikan harapan palsu. Ini tidak mungkin terjadi. Jawabanku adalah, aku setuju. Ini benar. Apalagi yang bisa kukatakan, penuaan adalah serangkaian penyakit, dan kalau kita bisa memperlambatnya dan menyembuhkannya, orang-orang akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Dan kalian bicara khususnya tentang diabetes dan Alzheimer. Pembunuh utama dalam masyarakat barat adalah penyakit-penyakit yang akan bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sedang kami kembangkan. Kalau begitu dokter, Bersulang. Nah, Bapak dan Ibu, resveratrol itu adalah antioksidan alamiah dari alam, dari buah-buahan, terutama dari anggur. Resveratrol, kelompok polifenol yang disebut stilben. Perusahaan yang memproduksi ini di Indonesia, Bapak dan Ibu, ada dalam bentuk makanan. Nah, ini adalah produk penelitian sebetulnya, Bapak dan Ibu, resveratrolnya. Video ini cuma 1 menit. Saya ingin Bapak dan Ibu ada gambaran, tapi besok kita akan bahas lebih detail Bapak dan Ibu tentang ini. Ya, nah ini temuan terbaik setelah antibiotik dari universitas-universitas ternama, ya, dia menonaktifkan COX2, menyerang enzim pencetus kanker. Lalu memiliki kemampuan mencegah pembelahan stem sel kanker, ya. Ini penelitian Bapak dan Ibu, jadi menghambat kanker payudara, mencegah kanker pankreas, ya. Ini AAC, ya. Mencegah suplai darah ke tumor prostat. Dan juga mengaktifkan gen awet muda kita namanya SIRT1, menstabilkan kadar gula darah. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini penelitian bisa menurunkan resiko penyakit jantung 40%, Bapak dan Ibu. Ya, oke. Bagi Bapak dan Ibu ingin tahu secara detail tentang produk ini, bagaimana kerjanya di dalam sel kita, bagaimana kerjanya terhadap begitu banyak organ kita, Bapak dan Ibu mungkin bisa ikut besok. Kalau mau ikut, silakan minta linknya kepada WA admin atau yang mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung. Besok malam jam 7:30. Nah, event hari Senin adalah event mengenai anemia pada anak. Kita sering kali tidak bisa mengetahui sakitnya anak secara langsung. Paling yang kita lihat itu adalah gejala, kadang-kadang kita nggak ngerti juga ini gejala anak kenapa ya. Nah, letih, lesu, dan sebagainya. Nah, ini kita belajar dari ahlinya, Dr. Ludi Diani Rahmartani akan bercerita, spesialis anak ya, bagaimana kita bisa mendeteksi dini dan cara mengatasi anemia pada anak. Kasus ini banyak banget Bapak dan Ibu, tapi kebanyakan orang tua mendeteksinya itu terlambat.
Ya, setelah itu menjadi parah. Nah, Dokter Ludi ini memiliki pengalaman karena beliau juga adalah seorang praktisi. Ya, Senin jam yang sama seperti siang hari ini jam 2 dimulainya. Ya, lalu kita punya WA group Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ingin masuk ke WA group, boleh teks ke admin juga, minta tolong dimasukkan WA group. Nah, tujuan WA group kita ini adalah mempermudah kita memberikan informasi dan update event-event yang dilakukan oleh Moritz Community. Mempercepat share permintaan slide presentasi dalam bentuk PDF. Nah, informasi terbaru di dunia kesehatan dan bisnis itu kami akan share di sana. Ajang komunikasi antar penyelenggara dan sesama anggota grup, lalu menghubungkan pembicara dan peserta jika Bapak dan Ibu kepengen informasi lanjutan. Nah, syaratnya bergabung boleh dibaca sangat sederhana, ini umum ya. Postingan tidak ada kaitannya dengan agama, politik, ras, dan pornografi, nggak boleh. Peserta diperbolehkan memposting sesuatu yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, inspirasi, atau tentu dengan terlebih dahulu di screening oleh Moritz Community. Nah, tidak diperkenankan memasang iklan jualan produk atau sejenisnya. Peserta tidak diperkenankan. Nah, wajib menjaga ketertiban, lalu ya sesuai aturan-aturan yang lain nanti akan diupdate berikutnya. Bisa WA ke admin untuk bagi yang ingin bergabung, silakan Bapak dan Ibu ya. Nah, sesi tanya jawab kita siang hari ini saya yakin pertanyaan yang berkaitan dengan mah, GERD, jantung itu banyak karena ini sesuatu yang umum Bapak dan Ibu. Kita ngalami semua. Nah, setiap pertanyaan kami minta cepat saja, kalau yang mau angkat tangan, cepat saja pertanyaannya kepada dokter Karel, lalu satu orang diberi kesempatan satu pertanyaan. Ya, nah materi PDF akan kami berikan jika Bapak dan Ibu minta ke WA admin. Ya, untuk mendengar ulang butuh proses kira-kira 1 hari. Kita akan masukkan ke dalam YouTube channel Moritz Community. Nah, sekarang tapi sebelum itu saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata hari ini terbatas lagi hanya 100 yang bisa bergabung. Saya behalf of Moritz Community mohon maaf, sebetulnya kami sudah propose 500 dan sudah ACC. Setelah ditelusuri kesalahan ternyata ada di Zoom Australia karena ini memang nginduknya bayarnya ke sana. Itu dilakukan kesalahan, mereka belum rubah kapasitasnya padahal udah bayar Bapak dan Ibu. Bayarnya itu $1.500 apa $2.000. Ini saya dapat konfirmasi barusan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, dan jika pesertanya banyak yang ingin lagi ikut ulang, Dokter Karel bersedia nggak bicara lagi nih Dok minggu depan? Aduh saya sampai sungkan mintanya. Boleh. Boleh ya Dok ya. Boleh aja Dan kita bagi kami berharap ya, yang hari Senin lalu 100, ini 100, sebetulnya pesertanya lebih dari 500 Dok. Ya, oke. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya serahkan kembali waktu ini kepada Dr. Ferry untuk